Kami dari mahasiswa Universitas Putra Indonesia Padang, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Rahmatullah Pratama, SEMM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul orientasi karyawan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan masing-masing kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Check this out. Yang pertama, saya sendiri, Devi Novitasari dengan nomor BP 19101155310497 jurusan Manajemen. Fadrian Amri dengan nomor BP 19101155310500 jurusan Manajemen. Lalu ada Nica Andreza Isandi dengan nomor BP 19101155310518 jurusan Manajemen. Dan anggota saya yang terakhir dengan nama Putri Nareza dengan nomor BP 19101155310522 jurusan Manajemen. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul orientasi kerja. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi dengan mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Itu menurut Mondi pada tahun 2008. Sedangkan menurut Goldthorpe pada tahun 1968, orientasi adalah sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapnya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Tujuan orientasi pegawai. Menurut Mukizat, tujuan orientasi pegawai itu ada beberapa. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan tempatnya bekerja. Yang kedua, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seseorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pegawai. Yang kelima, yaitu menerangkan peraturan dan ketentuan sedemikian rupa. Yang keenam, memberikan pengertian kepada pegawai baru. Yang ketujuh, untuk mengurangi biaya. Yang kedelapan, mengurangi kecemasan. Yang kesembilan, mengurangi turnover karyawan. 10, menghemat waktu untuk supervisi. Dan yang ke-11, membangun harapan yang positif terhadap pekerjaannya. Kemudian materi orientasi. Menurut Fahmi, tahun 2013 yaitu suatu program pengenalan mencakup 4 hal utama, yaitu berbagai aspek kehidupan organisasional, keuntungan bagi para pegawai, pengenalan, dan berbagai aspek tugas. Kemudian manfaat orientasi. Manfaat orientasi ada beberapa, yaitu yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya yang lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dan rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Dan yang terakhir, karyawan baru menjadi lebih baik. Jenis orientasi ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu instrumen Selly. Goldthorpe 1968 menjelaskan bahwa pada jenis pendekatan ini setiap karyawan memandang pekerjaan sebagai suatu tujuan akhir, di mana karyawan-karyawan tersebut bekerja berdasarkan suatu alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya poin kedua, solidaristik, di mana pada pendekatan orientasi kerja jenis ini, Goldthorpe 1968 menjelaskan bahwa setiap karyawan memandang sebuah pekerjaan
bukan secara simpel sebagai tujuan akhir saja, melainkan segi yang dikedepankan adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapat. Dan ini dipandang sebagai untuk emotional rewarding. Yang ketiga ada poinnya Barrow Rating. Menurut Goldthorpe 1968 menjelaskan bahwa yang membuat seseorang karyawan memilih pekerjaan dan mengoptimalkan diri pada pekerjaan yang dipilihnya itu adalah hal-hal yang disediakan oleh perusahaan di tempat karyawan tersebut bekerja. Selanjutnya ada tahap orientasi. Yang pertama itu perkenalan, dan kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, keempat jalur komunikasi, yang kelima proses monitoring. Keuntungan orientasi. Menurut Shimamura dalam Wahyu di 2012, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap menghasilkan jangka pendek dan jangka panjang praktek SDM sebagai berikut: mengundang saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Kelemahan orientasi. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Hal-hal yang perlu dihindari dalam orientasi. Yang pertama, menekankan pada kertas kerja. Yang kedua, tinjauan yang kurang lengkap mengenai dasar-dasar pekerjaan orientasi yang cepat dan dangkal dan langsung ditempatkan pada pekerjaan. Yang ketiga, tugas pertama karyawan baru yang tidak signifikan. Yang keempat, memberi informasi yang terlalu cepat, proses orientasi yang terlalu banyak, dan menyampaikan yang terlalu cepat dapat mengakibatkan karyawan baru tidak terkonsentrasi. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong karyawan baru yang lulus seleksi mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para karyawan dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan karyawan lain. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai materi orientasi karyawan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.